Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perbincangan mengenai tafsir al-isti'adzah atau tafsir at-ta'awudz, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada video sebelumnya kita telah membincangkan tafsir al-isti'adzah dari tafsir at-Tabari dan tafsir al-Qurtubi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Qur'anil Azim yang dikarang oleh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi ad-Dimsyqi. Beliau ini lahir tahun 700 Hijrah dan wafat tahun 774 Hijrah. Apa yang dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Katsir, Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Kita boleh lihat di dalam slide ini. Beliau mengatakan wa ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim ai astajiru bi jinabillahi minasyaitonir rajim ayadurani fi dini au dunyaya au yasuddani an fi'li ma umirtu bih au yakhutsani ala fi'li ma nuhitu anhu. Maksudnya, dan makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah astajiru bijinabillah, aku memohon perlindungan dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau dengan kata lain aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dirajam, syaitan yang dikutuk, syaitan yang terkutuk, mal'un wa marjum. Rajim ni dalam tafsir sebelum dikatakan marjum atau mal'un, dari syaitan yang dirajam atau syaitan yang terkutuk, dikutuk. Ayadurani fi dini wa au dunyaya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dirajam supaya dia tidak boleh memudaratkan aku, dalam urusan agamaku dan urusan duniaku. Kemudian au yasuddani, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala juga supaya setan tidak boleh memalingkan atau menjauhkan dari perbuatan yang aku diperintah untuk berbuat, Selanjutnya au yakhutsani ala fi'li ma nuhitu anhu, atau aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yang dirajam, supaya dia tidak menganjurkan atau tidak menjerumuskan atas perbuatan yang aku dilarang untuk berbuat. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, syaitan yang dirajam, supaya setan itu yang pertama tidak boleh memudaratkan kita, tidak boleh memudaratkan orang yang berlindung kepada Allah, dalam urusan agamanya, dan dalam urusan dunia.
Karena syaitan ini sudah ikrar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita bincang dalam video-video sebelumnya. Syaitan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghalang manusia ya. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan ya. Supaya manusia ini tidak beribadah kepada Allah dan tidak bersyukur. Salah satu tanda syukur kepada Allah itulah beribadah kepada Allah. Beramal soleh kepada Allah, itu tanda syukur ya. Auya Sudani yang ketiga tadi disebutkan urusan agama dan urusan dunia. Yang ketiga supaya setan itu kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita telah berlindung atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu tidak akan mampu memesongkan atau memalingkan atau menjauhkan kita yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang kita diperintah untuk berbuat. Jadi supaya kita tidak dibuat setan itu lupa terhadap perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa karena apa? Karena dipalingkan atau dipesongkan oleh syaitan supaya tidak berbuat amal soleh, berbuat amal-amal yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, syaitan tidak akan mampu menganjurkan kita supaya berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, perbuatan zalim ya. Karena kerja syaitan itu menyuruh manusia supaya pertama itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua supaya tidak bersyukur. Ini kerjaan setan gitu kan. Kemudian setan itu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ya. Perbuatan keji dan mungkar ini kerjaan setan. Dia selalu menyuruh manusia supaya berbuat keji dan mungkar. Fa inna syaitana la yakufu mi'anil insan illallah. Kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya adalah sesungguhnya setan itu tidak ada yang boleh menahannya ya, dari manusia ya. Jadi tidak ada yang boleh menahan atau tidak ada yang boleh menghalang setan ya untuk menjerumuskan manusia atau membuat manusia terkufur kepada Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ini sudah kita bincangkan juga dalam video-video sebelumnya bahwa setan itu dia ikrar kepada Allah untuk menjerumuskan manusia ya, supaya tidak bersyukur, dan dia juga mengatakan ya, hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas ya, yang tidak bisa dijerumuskan oleh syaitan, dan juga orang-orang yang bertawakal kepada Allah ya. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menahan syaitan ya, karena syaitan adalah salah satu makhluk Allah juga ya. Jadi Allah yang mampu menahan dan mencegah syaitannya supaya tidak membuat kemudaratan kepada Bani Adam ya, anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan ya. Jangan minta ke yang lain seperti ke bomoh atau ke dukun. Tak ada gunanya ya dah kita kalau pergi ke dukun mengakui perbuatan syirik, naudzubillah ya, kita sudah berdosa. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menghalang syaitan atau menahan syaitan. Selanjutnya dalam slide ini juga di bawah itu Imam Ibnu Katsir mengatakan wasyaitanu fi lughatil Arab wa mustaqun min syatona ida bauda. Jadi perkataan syaitan ini dalam bahasa Arab diambil dari perkataan syatona, ida bauda, apabila jauh. Jadi makna syatona ini bauda, jauh.
Wa huwa baidun bi tabaihi an tabail bashar. Dan setan itu jauh dari tabiatnya, dari tabiat-tabiat manusia. Jadi kalau disebut syaitanul insi, setan yang manusia, maknanya dia jauh, manusia ini jauh dari tabiatnya, dengan tabiatnya ya, dia jauh dengan tabiatnya, dengan sifat-sifat asalnya itu dari tabiat-tabiat manusia. Wa baidun bifiskihi an kulli khair. Disebut juga oleh Imam Ibnu Katsir, maknanya juga adalah jauh dengan kefasikannya ya, dari setiap perbuatan yang baik, dari setiap kebaikan. Jadi dia jauh, ya, jauh dari kebaikan. Wakila mustaqun min syato li'annahu mahlukun min nar. Dikatakan juga perkataan syaitan ini diambil dari perkataan syato, karena sesungguhnya syaitan ini adalah makhluk yang diciptakan dari api ya. Wa minhum mayaqulu, dan sebagian orang ada mengatakan kilahuma sahihun, kedua-duanya sahih fil makna, dalam makna. Tapi akan tetap, walakin kata Imam Ibnu Katsir, walakinil awal, akan tetapi pendapat yang pertama tadi yang mana, yang mengatakan syaitan itu diambil dari perkataan syatona ida bauda ya, maknanya jauh dari segala perbuatan baik atau kebaikan, ini lebih asohu, lebih sahih. Walaihi yadullu kalamul arab, dan atas mana bauda ini menunjukkan adalah walaihi yadullu kalamul, dan atas pendapat ini ya, atas makna syatona ida bauda ini, bahasa Arab lebih menunjukkan dari makna bahasa Arab ya. Jadi dengan mana syatona ida bauda ini, bahasa Arab itu lebih menunjukkan atas maknanya ya. Oke, selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengatakan wasyaitonu mustaqun minal bu'di ala sahih. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, perkataan syaitan diambil dari perkataan tadi syatona ida bauda ya, mustaqun minal bu'di diambil dari perkataan jauh ya. Ini ala sahih, atas pendapat yang sahih ya. Dari dua pendapat tadi, inilah yang lebih sahih. Walihada, oleh karena demikian, yusamunna kullu ma tamaroda min jinni wa insi wa khayawan syaitonan. Oleh karena itu disebut setiap yang melampau, melewati batas ya, yang melampau atau melewati batas ya, dari kalangan jin, manusia, dan hewan disebut syaiton. Ini mirip dengan pendapat apa yang yang kita bincangkan dalam tafsir At-Tabari maupun tafsir Al-Qurtubi ya. Ketiga-tiganya mengatakan ada bahwasanya setiap yang melanggar batas ya, melampau batas dari kalangan jin, manusia, dan hewan disebut dengan syaiton. Jadi syaitan itu tidak hanya kalangan jin, tapi ada kalangan manusia dan kalangan hewan. Bahkan di dalam tafsir Tabari disebut kullu syai'in, setiap sesuatu, sama di sini dengan kuluma ya, kullu syai'in mumaridin ya, mutamaridin ya. Setiap sesuatu yang melampau, sesuatu yang melanggar batas ya, dari kalangan jin, manusia, dan hewan disebut syaitan. Ini bisa dalilnya mana? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga sudah disebutkan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi ya. Dalam firman Allah surat Al-An'am surat ke-6 ayat 112 ya. Di situ disebut, Allah berfirman,
wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan seperti demikian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan bagi setiap nabi aduan, musuh Apa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin Jadi ada musuh para nabi itu ada, yaitu syaitan manusia dan syaitan jin. Maknanya syaitan dari kalangan manusia maupun dari Jadi syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin dijadikan oleh Allah musuh bagi para nabi Syaitan manusia dan syaitan jin. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengatakan wa fi musnadil Imami Ahmad an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jinni. Wa qultu awalil insi syayatin qala na'am. Ini dalam Musnad Imam Ahmad jilid 5 nomor 178 dikatakan jadi di dalam Musnad Imam Ahmad telah diriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa yang dikatakan beliau. Kata beliau, Rasulullah SAW telah bersabda